Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah, NIM 19011018. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi bab 11 yang materinya yaitu tentang perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Untuk poin pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian perilaku konsumen. Menurut Schiffman, Canuck tahun 2000 dalam buku Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Niti Susastro tahun 2012 menyatakan bahwa studi mengenai perilaku konsumen difokuskan kepada bagaimana individu-individu membuat keputusan untuk menghabiskan ketersediaan sumber daya yang mereka miliki, seperti waktu, uang, dan usaha untuk mengonsumsi barang kebutuhan terkait, termasuk di dalamnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, mengapa mereka membelinya, kemudian kenapa mereka membelinya, hingga di mana mereka membelinya dan seberapa sering mereka membelinya. Untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel dalam mempelajari konsumen. Menurut David L. Loudon dan Albert J. Della Vita tahun 1984 dalam bukunya Anwar Prabu M. tahun 1998, variabel itu terbagi menjadi variabel stimulus, yang artinya variabel yang berada di luar diri individu, atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya, merek dan jenis barang, iklan, penataan barang, dan ruang stok. Untuk variabel yang kedua, yaitu variabel respon. Variabel respon ini adalah hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung kepada faktor individu dan kekuatan stimulus. Contoh dari variabel respon ini yaitu keputusan membeli, pemberi penilaian terhadap barang, dan perubahan sikap terhadap suatu produk. Untuk variabel yang ketiga yaitu variabel intervening. Variabel ini variabel antara stimulus dan respon. Variabel ini merupakan variabel internal individu termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. Peranan variabel ini adalah untuk memotivasikan responden. Untuk teori yang ketiga, poin yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Untuk teori perilakunya sendiri, ada teori ekonomi mikro, yang mana teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan yang maksimal. Yang kedua, teori psikolog, yaitu teori ini mendasar pada diri atau faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Teori yang ketiga yaitu teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Poin yang keempat, di sini saya akan membahas tentang perkembangan konsep perilaku konsumen. Solomon tahun 2002 dalam buku Manajemen Strategi Kodrat tahun 2009 menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu perilaku konsumen dapat ditinjau dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif decision making menyatakan bahwa pembelian akan terjadi apabila konsumen menyadari adanya masalah dan konsumen bergerak melalui series of rational step untuk memecahkan suatu masalah. Perspektif yang kedua, ada perspektif eksperiental, berpendapat bahwa dalam banyaknya hal konsumen tidak bertindak rasional. Pembelian terjadi karena konsumen memiliki kebutuhan untuk merasakan kesenangan, kemudian menciptakan fantasi dan memperoleh emosi, juga getaran-getaran perasaan. Perspektif yang ketiga ada perspektif behavioral, berpendapat bahwasanya
beliau strong environment ini atau faktor-faktor eksternal mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Pertama-tama, memiliki keyakinan kuat terhadap produk. Untuk poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilkie, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat keterlibatan perbedaan merek, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada budget allocation, yaitu pengalokasian budget. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Untuk yang kedua yaitu ada product purchase of not, yang dalam kata lain membeli produk atau tidak, yang mana perilaku ini yaitu perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Kemudian perilaku yang ketiga adalah store patronage, yang mana perilaku ini yaitu pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Perilaku ini adalah perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk dan jasa tersebut. Untuk yang keempat ada brand and style decision, yang mana perilaku ini adalah keputusan atas merek dan gaya hidup. Pilihan perilaku ini untuk memutuskan secara terperines mengenai produk apa yang sebenarnya dia beli. Kemudian poin yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis situasi konsumen. Jenis situasi konsumen ada situasi komunikasi, yang mana situasi komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai latar di mana konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Komunikasi pribadi akan mencakup percakapan yang mungkin diadakan oleh konsumen dengan orang lain seperti wiraniaga atau sesama konsumen. Komunikasi non-pribadi akan melibatkan spektrum luas yang akan menjadi stimulus untuk memberi produk, seperti iklan dan program serta publikasi yang berorientasi konsumen, misalnya laporan konsumen. Untuk yang kedua ada situasi komunikasi, yang mana situasi komunikasi ini adalah situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa tersebut. Pengaruh dari situasi ini yaitu sangat lazim selama pembelian. Sebagian contoh yang sederhana adalah pertimbangan perubahan hebat dalam kepekaan konsumen mengenai harga dan situasi pembelian. Situasi yang ketiga ada situasi pemakaian. Jadi selebihnya dari suatu situasi konsumen ini adalah situasi pemakaian yang mengacu pada latar tempat konsumsi yang terjadi. Dalam banyaknya kejadian, situasi pembelian dan pemakaian sebenarnya sama, tetapi konsumen produk kerap kali terjadi di dalam latar tempat yang sangat jauh, baik secara fisik maupun temporal dari latar tempat di mana produk diperoleh. Misalnya buat tersebut diperoleh dari sebuah desa, namun dikonsumsi oleh konsumen kota. Kemudian situasi yang keempat yaitu situasi yang tak terduga, yang mana pemasar kadang bertanya kepada konsumen target mengenai maksud pembelian mereka untuk meramalkan permintaan produk pada masa yang akan datang. Walaupun maksud pembelian dapat bersifat prediktif mengenai perilaku konsumen di masa yang akan datang, tapi ancaman terbesarnya terdapat daya perspektif mereka adalah gangguan yang disebabkan oleh pengaruh situasi yang tak terduga. Poin yang ketujuh, di sini saya akan membahas tentang pengaruh dari situasi konsumen. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik, yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek produk.
Situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ada 5 karakteristik situasi konsumen, yaitu lingkungan fisik yang meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial yang meliputi kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu waktu saat perilaku muncul, bisa dari jam, hari, musim, libur, bulan puasa atau tahun baru. Kemudian yang keempat ada tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Kemudian yang kelima ada suasana hati atau kondisi jiwa sesaat, misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah yang dibawa pada situasi-situasi berbelanja. Untuk poin yang ke-8, di sini saya akan membahas tentang perbedaan konsumen menurut tujuan dan pembeliannya. Yang pertama ada konsumen akhir atau individual, yaitu konsumen yang terdiri atas individu dan rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua ada konsumen organisasional, yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri perdagangan, dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, poin yang ke-9, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam strategi harga. Ada yang pertama yaitu prosedur penetapan harga. Menurut Ambadar DKK tahun 2010 merumuskan bahwasanya formulasi penentuan harga dapat dirumuskan menjadi produk, jasa, citra, ditambah beban, ditambah laba. Yang kedua, tujuan penetapan harga. Tujuannya yaitu bertahan, kemudian memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, prestis, kemudian mengembangkan atas investasi, penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investment, kemudian stabilitas harga dan margin, dan penetapan harga untuk mencapai suatu target market share, dan penetapan harga untuk mengatasi atau mencegah persaingan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga menurut Stanton tahun 1991, faktor yang mempengaruhi penetapan harga meliputi memperkirakan permintaan produk atau estimate for the product, dengan langkah memperkirakan berapa besar harga yang diharapkan dan memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda sehingga dapat diturunkan jumlah permintaan, elastisitas permintaan, dan titik impas yang mungkin tercapai. Kemudian yang kedua yaitu reaksi pesaing atau competitive reaction, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penciptaan harga, terutama sekali ancaman persaingan yang potensial. Sumber persaingan tersebut berasal dari 3 macam, yaitu ada produk serupa, produk pengganti, dan produk yang tidak serupa. Yang ketiga ada bauran pemasaran lainnya atau other part of the marketing mixer, yang mana dari faktor ini yaitu bisa dari produk, saluran distribusi, dan promosi. Yang keempat ada strategi penetapan harga. Menurut Harmalzar tahun 2008, ruang lingkup strategi harga jual pada umumnya meliputi harga markup, yaitu harga jual yang ditetapkan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan. Yang kedua ada harga standar, yang mana harga jual yang ditetapkan atas dasar tingkat pengambilan investasi. Yang ketiga ada persepsi nilai pembeli, yang mana harga jual yang ditetapkan atas dasar berbagai variabel non-harga dan lebih ditekankan atas dasar nilai manfaat bagi pembeli. Yang keempat ada harga nilai, yang mana harga jual yang ditetapkan atas dasar nilai mutu produk. Yang kelima ada sesuai harga yang berlaku ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Yang keenam ada harga penawaran tertutup, yang mana hal ini dilakukan khususnya pada pembelian proyek. Kemudian penentuan harga akhir. Pada umumnya, perusahaan tidak menetapkan harga tunggal atas suatu produknya. Hal ini dipertimbangkan karena adanya perbedaan waktu, lokasi, dan jumlah volume pemasaran dan sebagainya. Sehingga dalam
penetapan suatu harga jual, terdapat 3 metode untuk penyesuaian harganya, yaitu harga promosi, untuk mendorong lebih banyak orang datang dan pembelinya, sehingga produknya lebih dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, ada potongan harga atau diskon, untuk menghargai pelanggan atas volume pembelian, pembayaran tunai, pembayaran di muka, cuci gudang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada diskriminasi harga jual, merupakan penetapan harga jual ataupun pelanggan, bisa berupa dari pelanggan, lokasi, bentuk, dan image produk, waktu, dan sebagainya. Perilaku harga. Menurut Peter dan Olson tahun 2000, ada 2 jenis perilaku yang memiliki relevansi khusus dengan variabel harga, yaitu ada akses dana dan transaksi. Poin yang ke-10, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut Stanton, Edsel, dan Walker tahun 1994, saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pengguna bisnis. Sedangkan pialang adalah seorang usaha yang berdiri sendiri dan beroperasi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen pada pembelian atau penjualan suatu produk. Macam-macam saluran distribusi ini ada 3, ada saluran distribusi untuk barang konsumsi, ada saluran distribusi untuk barang industri, ada distribusi untuk jasa. Untuk memilih saluran distribusi, menurut Suhardi Sigit tahun 1982, prosedur menentukan saluran distribusi ini umumnya ada 4, yaitu melakukan analisis terhadap produk yang akan dipasarkan untuk menentukan sifat-sifat dan gunanya, kemudian menentukan sifat-sifat produk dan luas pasarnya, kemudian meninjau saluran-saluran distribusi yang sudah ada atau mungkin dapat digunakan. Yang keempat, yaitu menilai masing-masing saluran dari sudut potensi, volume penjualan, biaya yang layak, dan laba yang wajar. Untuk fungsi dari saluran distribusi ini, ada fungsi pertukaran yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penyedia fisik yang meliputi pengumpulan barang, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Yang ketiga, ada fungsi penunjang yang meliputi pelayanan sesudah pembelian. Yang keempat, yaitu pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi saluran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.